cuma 5 juta, maka ambil yang 5 juta. Karena di situ ada kemaslahatan yang sangat banyak. Namanya 100 juta? Sama istri 5 juta? Tak mikir dulu, Ustaz. Ke Jogja dan luar biasa itu. Dan kebetulan yang luar biasa gimana? Pak Sidros yang itu gimana? Kan satunya pihak pacar aja. iya. Saya pengen ketemu istri saya. Ya saya ke Magelang. Iya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa El-Kalam dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Kembali pada hari ini hadir bersama kita para asatidzah El-Kalam, yang mana kita seperti biasa akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui redaksi kami. Langsung saja pertanyaan selanjutnya adalah, Assalamualaikum Ustadz, dulu saya cuek sama istri saya, tapi setelah ditinggal kerja jauh atau merantau, saya menjadi takut istri saya selingkuh atau meninggalkan saya. Pertanyaan saya, adakah amalan atau doa khusus agar istri tetap mencintai dan sayang kepada saya, serta dijauhkan dari orang-orang yang ingin menghancurkan rumah tangga saya? Terima kasih Pak Ustadz. Monggo kepada para asatidzah, siapa dulu yang hendak menjawab? Monggo kami persilakan. Mengenai doa atau amalan khusus, cara kita mempertahankan rumah tangga itu selain ditempuh cara-cara lahiriah atau hal-hal yang terkait dengan bagaimana membina rumah tangga, juga perlu diperkuat dengan doa. Karena sudah menjadi hal yang lumrah, setiap pasangan hidup itu mempunyai masalah atau cobaan yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Nah, kembali kepada pertanyaan, sekali lagi, apakah ada doa khusus? Ya, mungkin tidak ada. Tetapi kalau doa agar rumah tangga itu diberkahi dengan sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, ketentraman, dan juga rasa cinta dan kasih sayang, itu bisa kita ambil spirit doa dari surah Al-Furqan ayat 74 ya, doa yang sering dipanjatkan oleh para ustadz atau syekh atau kiai ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, semoga engkau memberikan kepada kami, min azwajina, istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun. Jadi dijadikan istri dan anak itu pasangan atau keluarga yang bisa memberikan ketenangan, ketentraman, kenyamanan bagi orang yang berdoa, itu dalam hal ini adalah suami. Nah, di sini ada tafsir dari Syekh As-Sa'di ya, itu sangat menarik ya. Jadi bahwa yang disebut sebagai azwajina, yang secara harfiah itu diartikan pasangan, ternyata kalau menurut penafsiran Syekh As-Sa'di tidak hanya dalam arti istri ya, tetapi juga korona una, yakni orang-orang di sekitar suami yang menyertai suami tersebut, min ashabin, sahabat-sahabat, teman, wa aqranin, teman karib, wa zaujatun, dan juga istri. Nah, jadi alasannya kenapa doa itu dipanjatkan dengan meminta agar orang-orang yang di lingkungan keluarga, khususnya suami, itu didoakan agar bisa memberikan ketenangan atau baik. Sebab alasannya, tuqirru bihim a'yunana wa idza istaqarna haluhum wa sifatuhum arafna min himamihim wa uluwi martabim annahum la tuqirru a'yunahum hatta yaruhum muti'ina li rabbihim. Jadi alasan mengapa seorang suami, dalam hal ini kan saya kembalikan kepada pertanyaan, yang bertanya kan adalah seorang suami ya, perlu mendoakan orang-orang yang di sekitarnya itu
bisa memberikan ketenangan sehingga tidak terjadi tadi selingkuh dan hal yang tidak diinginkan, itu karena dengan doa tersebut bisa menjadi lantaran agar orang-orang tersebut itu berada dalam ketaatan kepada Allah. Alimina amilina, jadi disertai dengan ilmu agama dan juga mengamalkan agama tersebut. Wahada, dan demikianlah kama annahu du'aun li azwajihim wa dzurriyyatihim, doa ini dipanjatkan untuk pasangan-pasangan hidupnya. Berarti kalau kasusnya suami berarti agar istri tadi ya didoakan agar istri dan juga anak cucunya, anak keturunan fi sholahihim fa innahu du'aun li anfusihim. Kalau didoakan menjadi orang-orang yang soleh atau solihah, itu juga secara tidak langsung merupakan doa untuk dirinya sendiri. Diri orang yang berdoa dalam hal ini adalah suami. Jadi memberikan kemaslahatan atau kebaikan kepada orang-orang yang terkait dengan keluarga tersebut. Bisa jadi mertua, kemudian keluarga mertua, tetangga, dan seterusnya, yang mana itu menjadi semacam perisai atau hal-hal yang menghalangi setidaknya menjadi pertimbangan seseorang untuk selingkuh. Karena sekali lagi di dunia ini boleh jadi, kalau dalam teori kriminologi itu kan, jadi bahwa orang berbuat kejahatan itu boleh jadi bukan karena dia miskin atau membutuhkan atau karena ada motivasi untuk mencuri, tapi karena kesempatan. Nah, jadi karena boleh jadi lingkungan itu tidak baik, asal dia orang baik, tapi karena lingkungannya itu tidak baik dan membuka kesempatan untuk berselingkuh, maka dia akan berselingkuh. Nah, sekali lagi dengan doa ini, kalau kembali kepada pertanyaan apa amalannya, kalau amalan khusus sepanjang yang kami ketahui nggak ada, tapi doa ini juga bisa dibaca sekaligus dimaknai bahwa bagaimana agar tidak terjadi perselingkuhan itu adalah dengan mendoakan kesalehan lingkungan dan masyarakat secara umum, sehingga bisa meminimalisir potensi atau kesempatan seseorang untuk berselingkuh. Wallahu ta'ala alam. Kasus yang tentunya perlu kita garis bawahi ya, sampai seorang istri yang pergi merantau. Kalau nafkah itu kan kewajiban suami sebetulnya. Ada istri sampai merantau jauh gitu kan. Betulnya dalam aturan syariat itu seorang istri yang pergi jauh itu harus ditemani dengan mahram gitu. Kecuali kalau memang dalam rangka karir perjuangan ya. Contoh kecil misalnya karena merawat orang tua, misalnya tinggal di Jogja, kemudian punya tanggung jawab misalnya mengajar di Semarang atau Magelang dengan harus transit beberapa hari dan lainnya. Seperti itu tentunya perjuangan seperti ini sah-sah saja dan bagus gitu ya. Yang penting membangun komunikasi dan memang didasari dengan ilmu. Makanya di antara seorang laki-laki ketika mau mengkhidbah seorang perempuan kan di antara pertimbangannya adalah dinnya, agamanya. Sehingga dengan kafaah agamanya kita nggak ragu gitu loh ya. Dia pergi untuk karirnya, kemudian saling memahami, saling memaklumi gitu. Walaupun LDR beberapa hari, misalnya 3 hari atau 1 minggu, kalau didasari dengan perjuangan, komunikasi, saya kira semakin romantis keluarga yang seperti ini. Yang pasti semuanya karena Allah. Ya tetap berdoa lah, laki-laki tetap berdoa, istri tetap berdoa untuk senantiasa menjaga keutuhan rumah tangga, menjalin komunikasi agar tetap utuh dan semuanya karena menjalankan amanah di titik masing-masing. Biasanya kalau ada timbul masalah itu susah diselesaikan. Biasanya kalau timbul masalah susah diselesaikan. Jika misal kerja di luar yang tidak bisa membawa istri, itu kok gajinya 10 juta, terus tetap tinggal dengan istri entah gimana pun caranya, entah dimanapun itu, yang penting bareng berdua cuma 5 juta, maka ambil yang 5 juta. Karena di situ ada kemaslahatan yang sangat banyak. Namanya 100 juta? Sama istri 5 juta? Tak mikir dulu, Sat. bukan pertimbangan gitu. Ini ada contoh yang tidak perlu saya buka gitu ya. Yang laki-lakinya PNS di Jogja, kemudian sambil merawat orang tua, merengkuh orang tua, kemudian istrinya punya amanah perjuangan harus berangkat ke Magelang. Luar biasa ini, saya apresiasi ini
kadang komunikasi dengan saya luar biasa itu. Dalam rangka mendidik anak-anak, dia harus transit beberapa hari di Magelang, kemudian karena merengkuh orang tuanya dia harus ke Jogja, dan luar biasa itu. Dan kebetulan yang luar biasa gimana? Pak Sidros yang itu gimana? Kan sepatunya pacar aja. iya. Saya pengen ketemu istri saya. Ya saya ke Magelang. Iya gitu loh. Luar biasa yang mana? Kan tidak harus bersama setiap hari gitu loh. Gitu loh maksudnya. Tadi kan saya itu namanya keadaan yang kurang menguntungkan gitu. Bukan luar biasa. Yang perlu diperhatikan adalah masalah komitmen ya, komitmen untuk keluarga. Kalau si laki-laki ini memang sudah berkomitmen, yang putri juga sudah berkomitmen ya, bahwa laki-laki tidak akan selingkuh, insya Allah dia juga akan diperlakukan yang sama oleh pihak istri. Jadi istri berkomitmen tidak selingkuh, suami tidak juga berkomitmen tidak selingkuh, insya Allah juga tidak akan terjadi perselingkuhan ya. Kemudian yang kedua adalah saling memenuhi hak dan kewajiban ya, meskipun istri bekerja ya, tetapi alangkah lebih baiknya kalau suami ini tetap memberikan nafkah yang bersifat material maupun spiritual ya. ini luar biasa. Istri bekerja itu kan luar biasa. Luar biasa Istri mau bekerja itu kan luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah ada kurang baik. ya, Loh, kok kurang baik? ya, menjaga komunikasi ya, menjaga komunikasi yang baik ya, meskipun berjauhan ya, di waktu-waktu senggang, di waktu-waktu istirahat ya tetap saling berkomunikasi, terutama adalah suami. Kemudian perhatian ya, saling memberikan perhatian ya. Perhatian itu tidak harus dibelikan mobil atau apa, tidak ya, ya semampunya lah ya, diberikan perhatian, kejutan-kejutan. Tentunya harus tahu kesukaan satu sama lain ya. Tidak mengumbar masalah di medsos ya. Tidak boleh suami misalnya kecewa dengan istrinya tiba-tiba mengumbar status yang membuat tanda tanya. Ini nanti akan membuka ruang, oh Caiki lagi bermasalah dengan istrinya digoda kan gitu ya. Atau suaminya digoda oleh orang lain. Jadi menahan diri untuk tidak mengekspos permasalahan-permasalahan di medsos. Barangkali begitu. Masya Allah, jawaban-jawaban sudah terkumpulkan oleh para asatidzah kita, yang mana pada dasarnya kehidupan rumah tangga tidak bisa terlepas dari problematika. Yang mana untuk pertanyaan si penanya ini, apakah ada amalan atau doa khusus supaya pasangan tidak selingkuh atau direbut orang lain, maka jawabannya tidak ada doa atau amalan secara khusus yang menunjukkan itu, dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Untuk kesimpulannya adalah kepada si penanya untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak doa kepada Allah, mendoakan istri, mendoakan keluarga, serta memperbanyak mempelajari ilmu agama. Akan tapi ketika sudah terlanjur menjalin hubungan LDR atau hubungan jarak jauh seperti tadi, maka hendaknya seyogianya dijaga komunikasinya, dijaga perhatiannya, dan dijaga keharmonisan rumah tangganya. Mungkin itu yang bisa kami simpulkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.